warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allah sukses. Hari ini ketemu lagi sama saya di hari Jumat. Sebelum masuk pelajaran kita, saya mau mengajarkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Pokoknya siapa yang berani menyampaikan kelas impiannya seperti apa? Oh, bahasa Belgia. Punya kertas ini. Anak-anak kita sudah berpikir ya bagaimana kelas impian untuk anak-anak. Sekarang Ustaz dari ini bagikan kertas di anak-anak. Nanti anak-anak tuliskan di sini. Setelah selesai nanti anak-anak tempelkan di sini. Paham? Katanya Mas Zikri, aku ingin kelasku sejuk dan nyaman. Anak tadi Ustaz dari ini sudah membaca kelas ya. Ada yang ingin kelasnya selalu bersih, ada yang ingin kelasnya itu selalu sejuk, ada yang ingin ketika belajar tidak ada yang usil. Ada kelas impian kalian itu bisa terwujud, apa yang harus kalian lakukan? Ada yang dari angkat tangan? Katakan dulu. Mas Zikri dulu. Oh, kalau ini kelasnya bersih kata Mas Zikri wajib membersihkan, betul apa enggak? Anak-anak sudah. Apakah anak-anak sudah menuliskan keyakinannya? Oke, sekarang secara bergantian kita akan yang pertama ya, dimulai dari tadi kelas impiannya Mbak Camita kelasnya bersih dan rapi. Berarti usahanya Mbak Camita menjaga kebersihan, menjaga sikap dan bersih berkelas. Baik, kasih anak-anak sini. Ya, anak-anak tadi sudah menuliskan keyakinan kelasnya. Satu, wajib menjaga kebersihan. Sepakat? Yang kedua, tertib di dalam kelas. Sepakat? Yang ketiga, wajib menjaga sikap. Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif aksi nyata modul 1.4. Jadi bagi ustadz-ustadz nanti yang ikut kegiatan program pendidikan guru penggerak nanti pasti akan melewati fase
yang beberapa bulan yang lalu sudah dilewati oleh Ustadz ya, yang sekarang kebetulan karena ketika mengikuti pendidikan guru penggerak dulu saya tanpa melalui proses guru penggerak, jadi langsung pengajar praktik, dan sekarang naik ke fasilitator sekaligus CGP rekognisi. Jadi tetap mengerjakan tugas dari guru penggerak sama dengan guru penggerak yang reguler. Dan pada kali ini merupakan salah satu aksi nyata 1.4 tentang penyebaran budaya positif. Kalau bisa itu dilaksanakan di sekolah kita. Oke. Baik teman-teman, sebelum kegiatan ini dimulai, hari ini kita pesertanya selain dari SDI Jenderal Sudirman juga ada beberapa dari lembaga bimbingan belajar spektrum karena materi ini juga harus bisa disebarkan selain di lembaga. Sebelum kegiatan dimulai, teman-teman mari kita awali kegiatan ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai? Baik teman-teman, ada yang bisa memimpin ice breaking? Mbak Ani bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo Mbak Ani, ayo sini Mbak Ani, ayo. Ini Mbak Ani, apa sini? Ini Bapak Ibu, ini dari Biro Spektrum mau mimpin ice breaking. Pengalaman ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya punya SBG itu masih tahap ke anak-anak. Coba diaplikasikan ke Ustazah sama Ustazah ini. Nah, contohnya kayak ini. Kita semua bahas sekarang untuk kawannya berdiri dulu. Moga bahas nanti terima. Lagi ya, 1, 2, 3. Paham kan? Jadi kita nggak usah pakai intonasi, nanti kita jalan sama-sama. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, peganglah tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terima kasih untuk Ustazah Ani sama Ustazah Ismail. Baik teman-teman, ini salah satu SBP yang bisa diberikan untuk anak-anak ini. Nah, sebelum kegiatan dimulai, kita sama-sama bernyanyi lagunya Guru Penggerak. Sudah apa semuanya? Kapan betul? Kekuatan hati lebih ingin memanggilmu kawan, belajar berbagi untuk negeri, guru penggerak menyukai pendidikan, guru penggerak mengangkat para murid, kreatif tancap pembelajaran.
Hipotesis tingkatkan prestasi. Mana suaranya teman-teman? Makin belajar Pancasila. Bergerak dan bergerak berbagi untuk nanti bergerak berbagi untuk nanti bisa terima Belajar bergerak berbagi untuk negeri, bergerak menyukai pendidikan. Kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi di diseminasi kita pada hari ini teman-teman, mohon maaf ya, banyak foto narsis nanti teman-teman ya. Jadi kita akan membahas tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam kebutuhan dasar, dan yang terakhir segitiga restitusi. Teman-teman, yang dulu ketika kita pembelajaran di kelas, kita masih belajar secara kontekstual ya. Artinya semua pembelajaran itu berpusat kepada guru. Jadi ketika guru bilang A, siswanya pasti wajib ikut A, gitu kan? Ya. Nah sekarang berubah teman-teman, namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Jadi kalau misalkan di dalam kelas itu siswa kita bermacam-macam teman-teman. Ada yang berkebutuhan ketika disetelkan video paham, ada pemahaman mereka yang melewati tugas-tugas, ada yang harus tutor sebaya, ada yang A, B, C, banyak beragam. Seperti dengan ustaz-ustaznya di lembaga juga gitu, beragam antara ustazah A, B, C, semuanya beragam, tidak ada yang sama. Nah itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebagai guru wajib menciptakan pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas, gitu ya. Nah pada saat ini berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan kurikulum merdeka teman-teman, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan perubahan paradigma. Ini dengan sama dengan teori kontrol teman-teman. Coba teman-temannya tangannya diangkat semuanya, tangannya diangkat semuanya, dikepal, coba kasihkan teman yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan lihat yang sebelah kiri Ustaz. Nah, ya hadapan. Kalau Mbak Ani sama saya Mbak Ani ya. Nah, sekarang teman-teman yang di sebelah kanan coba dibuka tangan temannya yang sebelah kiri. Nah, teman yang sebelah kiri ditekan betul, jangan sampai terbuka. Ayo, coba. Ditekan betul. Dikasih ini teman-teman diisi amin hadiah, uang, apapun sampai terbuka. Ayo Ustazah Haidun, mana Ustazah Haidun? Ayo dicoba Ustazah Haidun. Coba dibuka teman-teman sampai bisa
sebetulnya teman-teman. Tadi teman-teman mengepalkan tangan ya. Sebetulnya terbuka atau tidak itu tergantung siapa? Tergantung kita sendiri. Nggak bisa kita tergantung orang lain ya. Kita kasih apapun, kalau orang lain itu tidak ingin membuka, kira-kira terbuka apa enggak? Tidak ya. Jadi teori kontrol ini ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Yang terlihat guru itu seperti mengontrol murid teman-teman. Pada kenyataannya tidak. Karena kalaupun guru itu menyuruh murid, ayo mas kerjakan. Kalau siswa itu tidak mengerjakan, kira-kira dikerjakan apa enggak? Kalau siswa itu tidak ada niat mengerjakan, kira-kira selesai enggak tugasnya? Tidak kan? Ya. Jadi itu ilusi ilusi guru mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, pada kenyataannya tidak. Karena yang bisa mengontrol diri kita siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Gitu nggih? Kita lihat. Ini kata-kata yang paling saya suka. Ini kata-kata yang paling saya suka Bapak Ibu di program pendidikan guru penggerak ya. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, ya, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Namun, apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Itu kata-kata yang paling saya sukai di program pendidikan guru penggerak. Oke, itu menurut Stephen R. Covey. Nah, ini Bapak Ibu. Semula kita ada di stimulus dan respon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu dulu Bapak ya. Kalau zaman dulu kita ketika berpendapat kita mencoba orang lain sesuai dengan pendapat kita. Nah, kita ubah dengan teori kontrol apa Bapak Ibu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, merubahnya seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada zaman dahulu. Pada zaman dulu. Yang sekarang kita rubah Bapak Ibu, semua perilaku itu entah itu baik, entah itu buruk pasti punya tujuan. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu pada zaman dulu. Nah, yang dicari kontrol sekarang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu, oke? Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain kalau pada zaman dahulu. Kalau pada zaman sekarang, orang lain tidak akan bisa mengontrol saya. Karena yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Gitu, oke? Selanjutnya, pada zaman dahulu, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tapi yang sekarang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini biasanya kita kalau rapat Bapak Ibu ya, kita kan tidak bisa memaksakan pendapat. Maka solusinya di teori kontrol adalah saling kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Gitu ya. Yang terakhir, yang pada waktu itu model berpikirnya masih menang dan kalah, pada saat ini model berpikirnya adalah menang, menang dan menang. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu berpikirnya pasti bisa, pasti bisa. Gitu ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini mind mapping kita hari ini Bapak Ibu. Jadi mulai disiplin positif ada 4 rangkaian ke bawah ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ini hubungannya dengan makna disiplinan Bapak Ibu. Yang kedua, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Hubungannya dengan apa itu Bapak Ibu? Dengan teori motivasi. Ada 3 nanti teori motivasinya. Hubungannya juga dengan nilai-nilai kebajikan universal, hubungannya juga dengan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya, model berpikir menang-menang dan kolaborasi itu hubungannya dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu, sama segitiga restitusi. Dan yang terakhir, kebutuhan kita berbeda itu hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kupas satu persatu Bapak Ibu ya. Disiplin itu apa? Ada yang tahu ayo? Apa disiplin Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Nah, ini disiplin Bapak Ibu ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplinnya artinya belajar, ya. Mengacu pada disiplin yang ada dalam Indonesia. Ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi anak itu bertingkah, anak itu berperilaku, Bapak Ibu melakukan sesuatu hal itu bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada hukuman, tapi kesadaran dalam dirinya sendiri. Itu nih. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa Bapak Ibu? Menciptakan peserta didik yang punya disiplin diri, yang berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu ya, itu tujuan kita sekarang. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Tidak melihat itu agamanya Islam, Buddha, sukunya Madura, sukunya apapun, atau latar belakangnya apapun, tapi nilai itu disepakati bersama Bapak Ibu. Okay? Setelah itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai itu akan menjadi tujuan individu nantinya. Bisa dipahami ya? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama yang menjadi tujuan mulia masing-masing individu nantinya. Oke, kita lanjutkan. Ada 6 nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu ada dari profil pelajar Pancasila, IPUS, 9 pilar karakter dan lain sebagainya. Namun yang kita laksanakan saat ini adalah nilai-nilai yang dari profil pelajar Pancasila yang kita terapkan ke anak-anak. Ya, apa aja Bapak Ibu? 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ya, nah hubungannya apa Bapak Ibu? Ternyata ketika kita mempelajari pendidikan guru penggerak ya, apapun yang kita lakukan itu sumbernya 3 Bapak Ibu. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sama halnya dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi ilmiah. Oh, aku nanti takut dimarahi si A. Oh, aku nanti nggak enak karena si B. Itu kadang itu muncul di kita Bapak Ibu, di kehidupan kita. Ketika kita mau mengusulkan suatu ide, oh enggak kan, nanti aku jadinya seperti ini. Itu pasti muncul kan? Aku nggak enak karena si A, si B itu pasti muncul. Ya, itu masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Yang kedua, terkadang kita melakukan sesuatu hal itu karena ingin kita dapat penghargaan, ya pada. Kadang juga kita juga ingin imbalan dari orang lain secara tidak langsung. Mungkin tidak semuanya Bapak Ibu ya. Insya Allah tidak ada seperti sini. Dan itu kebanyakan dari manusia. Dan yang terakhir adalah terkadang kita melakukan sesuatu hal itu karena ingin menjadi orang yang seperti yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ini yang wajib kita terapkan ke anak-anak. Jadi ketika anak-anak berlaku itu bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada imbalan, bukan karena takut ada hukuman, tapi karena yang ketiga yaitu kesadaran dalam dirinya sendiri. Itu ya, bisa dipahami Bapak Ibu nih. Nah ini tujuan kita nih sebagai seorang pendidik nih, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Itu anak kita Bapak Ibu. Nah, sekarang yang saya tanyakan Bapak Ibu yang pertama, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita? Yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama apa tadi? Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, untuk dapat imbalan atau penghargaan. Yang kedua dia, yang ketiga karena kesadaran diri. Nah, siswa kita kebanyakan di mana? Yang kedua ya, karena ingin dapatkan penghargaan atau imbalan. Kira-kira yang satu ada enggak? Ada. Yang ketiga ada apa enggak? Mungkin dari sekian persen gitu ya. Itu PR kita Bapak Ibu. Yang kedua,
Strategi apa? Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Dan bagaimana hasilnya? Ayo Bapak Ibu wali kelas, apa strateginya selama ini untuk menerapkan kedisiplinan? Ayo. Kenapa Ustazah? Oh, menasehati setiap hari, bagus. Ada lagi? Dari teman-teman mimpin ada? Bagaimana cara menerapkan kedisiplinan untuk anak-anak? Ayo. Selama ini apa Bunda Yuni yang memang gitu? Gitu ya. Oke, menasehati setiap hari atau memotivasi setiap hari itu sekali. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha Bapak Ibu tanamkan pada murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah? Ayo, nilai kebajikan apa yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk anak-anak? Kejujuran, ada lagi? Ada lagi? Intinya sesuai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, yang ada dalam buku tadi Bapak Ibu nih. Kemandirian. Nah, mengapa keyakinan kelas? Ada apa? Itu filter Bapak Ibu. Ya. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau zaman dahulu kan gini ya, peraturan kelas 1 gitu ya, peraturan sekolah. Nah di kurikulum Merdeka ini berubah, bukan peraturan Bapak Ibu, tapi namanya adalah keyakinan kelas 1, keyakinan sekolah, seperti itu. Bedanya apa Bapak Ibu? Kita baca ya, keyakinan kelas, kita fokus di keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif, gitu ya, yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu nih? Kita lanjutkan pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak. Ya, kenapa? Berikan tentu saya sekarang. Yang pertama ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, lebih rinci dan konkret, itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, artinya secara umum Bapak Ibu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif, artinya misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat positifnya? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kalimatnya pakai kalimat yang positif, ya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah diingat siswa. Makanya kemarin gini, ketika saya memfasilitasi Bapak Ibu Bojonegoro ya, Bu Yuni, kalau misalkan keyakinan kelasnya tidak ditempel, boleh apa enggak? Tidak. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Bisa boleh, bisa tidak. Tapi kalau poin positifnya ketika ditempel apa? Dibaca dan mudah diingat, gitu ya. Kita lanjutkan, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya, ketika tidak bisa diterapkan di lingkungan tersebut, maka tidak usah dimasukkan ke keyakinan kelas, ya. Kita lanjutkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Artinya, kalau peraturan kelas itu lebih seperti gurunya yang menyiapkan, ya. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak diajak untuk berkontribusi. Nah, nanti akan saya tampilkan salah satu contoh praktik baik keyakinan kelas ini kemarin yang kita lakukan.
yang selalu sejuk, ada yang ingin ketika belajar tidak ada yang mesti ada pastinya kemauan itu bisa terwujud. Apa yang harus kalian lakukan? Ada yang dari anak oh, kalau ini masa bersihkan ini wajib membersihkan Baik Bapak Ibu, tadi apa tanggapannya? Yang pertama menanyakan kelas impian, ya. Setelah menanyakan kelas impian, anak-anak menulis apa Bapak Ibu? Menuliskan impian anak-anak, ya, kelasnya ini seperti apa. Setelah itu menuliskan apa? Keyakinan yang harus mereka lakukan. Setelah itu disepakati bersama. Bisa dipahami Bapak Ibu, dan ini sangat efektif sekali agar menertibkan anak-anak di dalam kelas. Gitu, kita lanjutkan dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, semua murid berkontribusi. Kalau dari video tadi apakah semuanya berkontribusi? Sudah ya? Oke, semua mencatat pendapat yang disampaikan. Oke, yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur kalimat positif. Sudah. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat. Apakah tadi sudah ditinjau kembali? Sudah ya, pakai kalimat positif ya. Yang terakhir, melekatkan keyakinan kelas pada dinding agar mudah diingat. Sudah, dan itu hasilnya di sana. Gitu ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terkadang keyakinan kelas itu terkadang juga belum bisa dipenuhi anak-anak. Terkadang keyakinan kelas itu banyak anak-anak yang melanggar. Keyakinan kelas itu terkadang banyak anak-anak yang melanggar, banyak anak-anak yang taat juga. Ternyata selain 3 motivasi perilaku manusia tadi, yang mendasari anak-anak melanggar peraturan atau keyakinan kelas adalah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Gitu ya. Apa saja kebutuhan dasar anak-anak? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya dipahami ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan punya tujuan tertentu Bapak Ibu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar itu. Gitu ya. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Nah, sebelumnya Bapak Ibu kita video dulu. Oh, ini nggak bisa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. 1 kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, semua manusia pasti butuh untuk bertahan hidup dengan cara apa? Makan, minum, lain-lain. Ya. Yang kedua, manusia itu pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya kan? Yang ketiga, manusia juga butuh kebebasan. Yang keempat, manusia juga butuh kesenangan, dan yang terakhir, manusia butuh penguasaan. Sekarang kita coba Bapak Ibu. Yang pertama, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira siswa itu butuh kebutuhan apa? Sayang. Kasih sayang. Ada kalimatnya. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ya. Yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti anak itu butuh apa? Kebebasan. Ya. Yang terakhir, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru sekali. Apa? Kesenangan. Ya, bisa dibantu kebutuhan kita ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, dari beberapa tadi, anak-anak tadi yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas dan lain-lain karena berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Yang kedua, karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, seringkali kita memberikan hukuman. Ya toh? Seringkali juga kita memberikan konsekuensi atau restitusi. Namun di program guru penggerak ini yang kita anjurkan adalah restitusi Bapak Ibu. Nah, yang kita perlu pahami adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ya, kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, misalkan si anak tiba-tiba terlambat, aku kita hukum, ayo bersihkan kamar mandi. Itu hukuman. Ya, biasanya hukuman itu fisik. Itu ayo lari 10 kali. Itu ya, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu terencana. Anak-anak nanti Ustazah ini memberikan pembelajaran selama 10 menit. Kalau anak-anak tidak tertib nanti membersihkan kamar mandi ya, itu kesepakatan, konsekuensi. Nah, ketika ada anak-anak yang tidak tertib, wajib membersihkan kamar mandi. Itu masuk konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir ada namanya restitusi. Nah, restitusi ini yang dianjurkan, ya. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid supaya mereka sadar akan kesalahannya. Gitu, Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi sendiri. Terkadang kita memberikan solusi kepada anak-anak. Ya, terkadang kita langsung menghukum kepada anak-anak. Tapi anak-anak itu tidak jerah ketika sudah dihukum melakukan lagi. Ya kan? Nah, di restitusi ini anak-anak diajarkan untuk menemukan lagi bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara untuk menemukan solusinya. Itu di restitusi. Kita lanjutkan di sini. Nah, ada 3 Bapak Ibu milih ya nanti ya. 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, karena biasanya hukuman itu fisik. Itu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk apa? Hukuman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, masuk apa? Konsekuensi. Betul sekali. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ternyata karena di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu semuanya disiapkan untuk menjadi seorang kepala sekolah pada nantinya. Ya, jadi yang mengikuti program guru penggerak ini nanti siap untuk menjadi seorang kepala sekolah, maka harus paham 5 posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu. Ya, ada pendukung. Yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, di program guru penggerak ini lebih ke manajernya. Nanti diarahkan ke manajer. Kita lanjutkan. Ini bisa ada videonya ya. Sepertinya nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, contohnya gini ya. Ada sebuah kasus. Siswa
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka anak itu langsung disuruh hormat di bendera selama 1 jam. Itu ketika posisi kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Berapa kali ibu atau bapak harus mengingatkan kamu? Selalu saja kamu mengecewakan bapak. Itu membuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga, ketika posisi kontrol kita sebagai teman, ada kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Itu biasanya kata-kata ketika posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, untuk anak-anaknya. Selanjutnya, ketika posisi kontrol kita sebagai pemantau seperti apa? Seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara bendera, kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi. Siapa yang memunculkan solusi di sana? Gurunya. Ya, makanya di sana masuk pemantau. Ya. Nah, yang terakhir ini yang wajib kita terapkan di kita, yaitu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu tahu keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu manajer. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Masa apa? Buat rasa bersalah. Apa tak? Membuat rasa bersalah. Oke, membuat rasa bersalah yang lain? Betul ya? Oke, yang kedua, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena menanyakan apa tadi? Menanyakan solusi ke anak-anak yang memunculkan solusinya. Ya, yang terakhir, ayolah lakukan dulu ibu atau bapak ya. Masa apa? Teman. Oke. Kalau Bapak Ibu biasanya posisi kontrolnya di mana? Manajer, apa mendukung, apa merasa bersalah, apa tadi apa teman? Membuat rasa bersalah. Gitu. Membuat rasa bersalah, khususnya untuk orang-orang tertentu, anak-anak tertentu ya. Atau yang lain? Nah, teman ya banyak sih macam-macam ya. Nah, sekarang lebih dibiasakan ke posisi manajer. Oke, kita lanjutkan. Nah, bahasa terakhir Bapak Ibu namanya segitiga resitus. Nah, jadi segitiga resitus itu apa? Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa Bapak Ibu? Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau siapa? Orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kita lanjutkan. Ada 3 tahapannya Bapak Ibu ya. Ada yang pertama menstabilkan identitas guru. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tahapan pertama segitiga restitusi yang wajib kita terapkan adalah 1. Menstabilkan identitas. Apa aja di sana? 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua menggeser identitas gagal. Biasanya pertanyaan seperti ini Bapak Ibu yang di bawah ya. Pertanyaan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan bukan kamu satu-satunya. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang validasi tindakan salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah keyakinan kelas apa yang sudah kita sekarang. Oke, kita lanjut ke langsung kasus Bapak. Nah, kasusnya dipahami dulu Bapak Ibu kasusnya umur. Namun dipahami, saya bacakan ya. Hari Jumat pagi
Silawati 1. Hal ini dikarenakan Bu Yuni harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Bu Yuni pun memberikan tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Ya. Namun Asadel tidak mengerjakan tugas yang Bu Yuni berikan. Dia malah tiduran di meja dan akhirnya tertidur sungguhan. Akibatnya ketika waktu sudah berakhir, Asadel tidak mengumpulkan tugas. Atasnya gitu nih. Keesokan harinya saat pengoreksian tugas, Bu Yuni menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas ya, itu Asadel. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu Asadel masuk ke sekolah. Sehingga saat istirahat Bu Yuni memanggil Asadel untuk mengklarifikasinya. Nah, bagaimana cara sedikit dari instruksinya? Seperti ini Bapak Ibu. Selamat Suster Deru. Selamat Tika Asadel. Asadel mau tidak kenal Asadel manggil Asadel ke sini? Ini tentang tugas adalah Benar sekali. Tapi kemarin Kak Asadel masuk kan? ya tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Asadel yang perlu Kak Asadel tahu adalah setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Ustazah ini. Namun kesalahan atau tindakan apapun yang kita lakukan itu punya alasan atau sebabnya. Menurut Kak Asadel, kenapa Kak Asadel tidak mengumpulkan tugas? Saya tadi belajar juga karena saya mulai kelas 11 kelas 1 Kak Asadel masih ingat tidak di kelas? Ini adalah Kalau masih ingat, apakah tindakan yang Kak Asadel lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan keyakinan Islam? belum kan Keyakinan Islam Kak Asadel. bertanggung jawab ya. Oke, nah ternyata Kak Asadel sudah tahu bahwa keyakinan Islam ini dilaksanakan sama Kak Asadel adalah selalu bertanggung jawab. Kak Asadel punya solusi tidak untuk menghilangkan masalah Kak Asadel? Dia adalah Apa solusinya? yang sekarang saya Jadi Ustazah ini mengapresiasi tanggung jawab dan juga Kak Asadel melaksanakan. Ya, sekarang Kak Asadel boleh istirahat. Dia sama-sama. Kalau teman-teman ya, itu salah satu contoh di kasus pertama segitiga resiko. Oke, ada pertanyaan dari kasus pertama? Kita lanjutkan di kasus kedua nih. Oke, tunggu di bawah dulu Bapak Ibu. Skenario kasus kedua. Samun? Oke, pada hari Sabtu minggu lalu, Cantika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina pramuka tentang ketidakhadirannya. 1 minggu kemudian, Kak Tasya selaku pembina pramuka menyampaikan hal tersebut kepada Bu Yuni. Ya, sehingga Cantika dipanggil sama Bu Yuni ke kantor untuk dimintai keterangan. Nah, tanggapan segitiga restitusinya seperti ini Bapak Ibu.
Alhamdulillah sehat Ustazah. Bisa dilihat dari satu kemarin kayak sampai kayak ikut S1 seminar pramuka ya. Ada Ustazah, maaf soalnya saya duduk pulang karena kerjaan itu berenang nenek. Wah, pasti senang sekali ya. Ustaz dari itu ketika diajak nenek ke rumah nenek sama orang tua Ustazah, pasti Ustaz dari senang. Nah, namun apakah yang akan kita lakukan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita? Bisa sebenarnya saya tidak ikut karena kita tanpa izin. Apakah keadaan kita masih benar ya dengan yang ada di sekolah kita? Kira-kira apa keyakinannya dulu saja? Tapi kita bukan sekolah Ustazah. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa melaksanakan keyakinan yang sudah kita sampaikan? Saya bisa tidak. Mungkin ada yang lain? Saya bisa mengikuti. Berarti Kak Erika sudah paham ya bahwa kita itu harus seperti sholat dengan Terima Terima kasih Kak Erika, silakan Kak Erika bersilakan. kasih Ustazah. Baik, Bapak Ibu, gimana tadi ketika melihat praktek segitiga restitusi? Bagaimana perasaan? Apakah ada keinginan untuk menerapkan atau hanya angin lalu? Ini loh. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah kita sampaikan, mulai dari yang pertama tentang makna kedisiplinan, ya. Yang kedua adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa tadi nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa melihat apa, Bapak Ibu? Agama, suku, golongan, dan bisa dijadikan menjadi apa? Tujuan hidup yang mulia. Ya. Selanjutnya ada 3 teori motivasi perilaku. Ada 3 apa aja tadi, masih ingat? Teori motivasi perilaku manusia ada 3 apa aja? Manusia berperilaku karena 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua karena imbalan atau penghargaan. Yang ketiga dari Kesadaran diri. Nah, yang wajib diterapkan ke anak-anak yang keberapa, Bapak Ibu? Yang ketiga, ya, cara menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak tanpa karena anak-anak takut hukuman atau karena ABC, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya, setelah itu anak-anak melakukan kesalahan mungkin karena 5 kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Bapak Ibu, ada apa aja tadi 5 kebutuhan dasar? Masih ingat? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ada lagi kesenangan, apa lagi? Kebebasan, apa lagi? Penguasaan, satunya kasih sayang, kita kasih kalau ya. Selanjutnya, nah, untuk menertibkan anak-anak itu ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sumbernya dari nilai-nilai kebajikan. Kalau di kurikulum merdeka namanya apa tadi Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana ketika ada pelanggaran? Apa yang kita lakukan? Harus memahami 3 dulu. Apa aja? Hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Bedanya hukuman sama konsekuensi apa tadi? Apa? Hukuman itu biasanya fisik, terus secara langsung atau tiba-tiba, ya. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya apa? Nah, kesepakatan apa? Nah, yang kita anjurkan apa? Restitusi. Apa restitusi tadi? Iya loh. Apa restitusi? PDKT? Apa restitusi tadi? Iya loh. Apa restitusi tadi yang ada putusan itu? Menghasilkan muridnya Benar. bertanggung jawab dengan diri. Proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan muridnya Mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau segitiga restitusi itu sumber solusinya dari siapa? Muridnya.
Ya. Nah, yang terakhir ada 5 posisi kontrol. Apa aja yang pertama? Masih ingat belum? Apa yang pertama tadi? Pembuku. Yang kedua? Pembuat rasa. Sudah teman-teman ya. Saya lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol. Apa aja tadi yang pertama? Yang kedua? Rasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Yang keempat? Pemantau. Yang terakhir? Nah, kita harus membiasakan diri di posisi kontrol yang sebagai caranya pakai apa tadi? Restitusi. Restitusi. Ada berapa tahapan? 3. Apa aja tahapan pertama? Stabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga? Menanyakan keyakinan kelas. Bisa dipahami? Nah, jadi Bapak Ibu sekarang mungkin dari salah satu menyampaikan refleksinya apa yang sudah kita pelajari dan harapannya ke depan seperti apa dan bagaimana dengan kita. Monggo. Ayo, siapa? Ayo Satri, sama adik-adik dulu ya dari Di sini aja ya. ya. Terima kasih atas waktunya menyampaikan refleksi.
Berdasarkan refleksi dari pembelajaran atau diseminasi pelajaran hari ini, yang pertama kita tadi mengenal istilah di awal tadi kita belajar tentang paradigma perubahan dari dimensi kelompok belajar Pancasila. Kemudian tadi juga belajar tentang posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian belajar juga tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Terus kita juga tadi menonton tayangan dari pembentukan keyakinan kelas yang sudah Ustaz Bayuni terapkan atau praktekkan kepada anak. Langsung harapan sudah. Jadi saya mewakili teman-teman mungkin dari sekolah Sudirman. Harapan kami mungkin nanti bisa diterapkan kepada anak-anak dan berdampak baik kepada anak. Saya mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari perwakilan Ibu Spektrum, ayo menyampaikan. Ayo adik, ini kan ilmu baru toh. Ayo teman-teman ya. Jadi harapannya nanti di depannya dengan adanya kegiatan ini adalah teman-teman lebih reflektif ya. Jadi terkadang ketika anak-anak membuat ulah di kelas, terkadang kita secara tidak langsung menyalahkan anaknya. Padahal yang harus dievaluasi tidak hanya anaknya, juga gurunya. Terkadang ketika anak-anak kita mengajar lalu sendiri lagi ke sana kemari dan lain-lain, dan itu yang harus dievaluasi tidak hanya siswanya tapi gurunya. Kalau kita mengevaluasi siswanya pakai segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi diri? Dengan mungkin lewat rekan sejawat ya, atau bisa lewat kepala sekolah, atau bisa direfleksi dirinya sendiri. Mungkin metodenya kurang menarik ya, mungkin medianya kurang memenuhi, atau sarana-prasarananya mungkin belum dilengkapi, ataupun juga bisa menjalin komunikasi dengan orang tua sehingga kita tahu apakah anak ini membuat ulah di kelas itu karena dari rumah yang terbawa ke sekolah, ataupun memang dari sisi gurunya atau lingkungan di sekolah. Dari kami semuanya ini harapannya ke depannya Bapak Ibu semuanya tetap semangat, tetap menyebarkan budaya-budaya positif. Terus pagi kemarin ada yang menanyakan Bu Yuni, segitiga restitusi itu apakah hanya untuk siswa? Apakah boleh saya bisa segitiga restitusi dengan teman saya? Atau segitiga restitusi itu saya terapkan di keluarga, mungkin kepada suaminya, kepada temannya, boleh apa tidak Bapak Ibu? Boleh sekali ya. Jadi misalkan keluarga kita masalah apa kita selesaikan pakai segitiga restitusi. Bisa dipahami? Iya, bisa teman-teman. Sebelum saya tutup ada masukan. Baik, teman-teman, seperti yang bisa Ustaz tadi ya, ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan 11 sama pengajar praktik. Tapi kalau guru penggeraknya Jawa Timur tidak ada. Oke, jadi guru penggeraknya itu khusus di daerah Sulawesi, Kalimantan sama Papua. Kalau pengajar praktiknya Jawa Timur. Jadi monggo teman-teman bisa mendaftarkan dirinya di sana. Oke? Oh iya. Oke? Kenapa? Daftarnya online Ustaz. Daftarnya online. Daftarnya online Ustaz ya. Jadi nanti kalau Ustaz ini sudah selesai di guru penggerak, naik ke fasilitas. Teman-teman yang kan juga ini sebagai pengetahuan apa yang sudah didapat ilmunya diterapkan. Jadi mengapa ketika di Spektrum ada Ustaz dari anak-anak
Ya, jadi kenapa ketika dipegang satu orang itu bisa tertib, tapi satu orang lainnya tidak, karena ya, jadi harus apa? Harus terus diimplementasikan. Ya, pasti bisa. Paham ya teman-teman semuanya nih? Mungkin itu teman-teman dari saya diseminasinya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya teman-teman di sini. Harapannya apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.